sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik tulisan subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya saudara-saudara Nahdiyat Aswaja. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang-orang Wahabi ini sampai sekarang tak henti-hentinya menuduh kita itu syirik. Kita ziarah Nabi, ziarah ke makam-makam wali, makam-makam orang-orang soleh, para wali dianggap kubur, dibilang kuburiyun, penyembah kubur. Terus kita tawasul dibilang syirik. Kita dapat ini sudah memang dari sononya ya, artinya dari ulama-ulamanya. Mereka mengatakan jamhurul ulama, padahal hanya segelintir saja itu ya. Kalau cuman ulamanya Wahabi ini kan hanya segelintir, beberapa orang, itu dapat dihitung dengan jari ya. Ulama-ulama Wahabi ini hanya bisa dihitung jari, jadi tidak layak dikatakan jamhurul ulama. Nah, di antara tuduhan itu tertuang dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan ini ya. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Kitabut Tauhid. Dan ini menurut saya itu tidak konsisten ya. Orang Wahabi ini tidak konsisten. Kenapa masih harus ngarang kitab ya? Kenapa harus masih nulis kitab tauhid? Katanya kembali Quran, katanya kembali ke sunnah. Ini kan tidak konsisten. Buat apa Quran dan sunnah? Kok masih ngarang kitab ya? Ini kan tidak konsisten. Saya nanya sendiri bikin hukum ini. Ini dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan ya. Setelah muqaddimah ya, bab awal ini sudah di awal-awal sudah menuduh umat muslimin itu yang tidak. Saya bacakan ibaratnya. Saya tidak punya kitab ini saya pakai PDF, lebih simpel ya. Dan saya akan sanggah, saya patahkan argumentasi dari Syekh Shalih Fauzan ini ya. Ila an bismillahirrahmanirrahim ila an fashal jahlu fil qurunil mutakhirati ya, hingga pada masa-masa sekarang ini ya, masa zaman akhir ini, dia bilang bahwasanya kebodohan itu sudah tersebar. Wa dakhala dahil fit dayyanatil ukhra syirku ila kasirin min hadil ummah bisa bid'atid dhalalah. Nah, ini. Maka kesyirikan itu kembali kepada umat ini sebab doa-doa yang sesat, sebab ajakan ya, da'atid dhalalah, dolal, ajakan-ajakan sesat, doa-doa sesat sama. Kenapa dinamakan umat ini dikatakan syirik dan dikatakan syirik? Wa bisababil bina'i alal kubur mutamassilan bi ta'zimil awliya'i was sholihin.
wa ti'ail mahabbati lahum hatta buniyatil adrihatu ala kuburihim wattahadat awsanan ta'budu min dunillah bi anwa'il qurbat min du'ain wastighasatin wa zabhin wa nadhrin di maqamatihim wa sammu syirka tawassulan bis sholihin wa izharan li mahabbatihim wa laysa ibadatun lahum bi za'mihim wa nasu anna hadza huwa qaulul musyrikin al awwalin haitsu yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berdasarkan ayat ini, jadi Syekh Shalih Fauzan ini ya, inti dari ibarat dari karangan kitabnya itu orang Islam selain Wahabi itu dikatakan syirik ya. Dikatakan syirik satu karena mereka itu, kita kaum muslimin yang lain selain Wahabi itu mendatangi, menziarahi kuburannya para aulia dan solihin, membangun kubah-kubah, membangun tempat-tempat di kuburan itu. Kemudian dia menganggap kita itu menyembah kuburan, seperti itu. Kita dianggap kuburan, kemudian mengadakan pendekatan di sana, beribadah di sana, kita tawasul, kita baca Al-Qur'an, itu dianggap dianggap menyembah kuburan. Kita tawasul itu wasammu syirkah tawasulan. Nah, kita bertawassul kepada Rasulullah, kepada para aulia, para solihin, itu dikatakan syirik. Ini wasammu, dan menamakan mereka asyirka tawassulan. Mereka memberi nama syirik itu tawassul. Wa izharon li abadihim, dan menampakkan cintanya mereka kepada para anbiya, ulama dan solih, para anbiya, para wali dan para orang-orang soleh. Walaysa ibadatan lahum, dan sebetulnya itu bukan ibadah. Biza'mihim, dengan dugaan mereka. Wa nasu, dan mereka lupa anna hadza, sesungguhnya ini qaulul musyrikin al awwalin, ialah perkataan orang-orang musyrik yang dahulu. Haitsu yaqul, sehingga di mana mereka itu berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala mereka, illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan diri kita ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan dekat, dengan betul-betul dekat. Itu surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Nah, ini tuduhan-tuduhan orang-orang Wahabi kepada kaum muslimin yang bukan Wahabi, bahwasanya kita yang membangun tempat-tempat kubah-kubah di kuburan, kemudian kita bertawassul di sana, berdoa di sana, baca di sana, itu dianggap menyembah ahli kubur, sehingga dikatakan kuburiyun. Dan kita yang kita bertawassul itu dianggap syirik oleh mereka dan disamakan dengan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ini pemirsa, di kitabnya Syekh Shalih Fauzan ini kita sangka ya, apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ini adalah tuduhan-tuduhan keji ya. Tuduhan-tuduhan keji yang mana ayat Al-Qur'an yang digunakan adalah dihantamkan kepada kita. Ini ayatnya dipelintir oleh Syekh Shalih Fauzan ini. Ayat yang tadi dibaca itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu ayat untuk orang musyrik, bukan orang Islam. Nah, ini kan dipelintir, ayatnya dipelintir ya. Padahal Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah,
Ini kan, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan mencarilah kamu itu wasilah. Wasilah itu perantara. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah kalian di jalan Allah supaya kalian itu beruntung. Jadi, artinya wasilah itu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ayat kedua, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ini ayat yang kedua. Itu oleh Allah memang diperintahkan untuk berwasilah, bertawassul, ya. Karena begini, bagi orang-orang seperti kita yang pernah dosa itu, ketika beribadah sulit diterima, ya. Tapi ketika kita bertawassul menyebut dengan nama-nama wali Allah atas nama Rasulullah, maka harapan kita untuk diterima itu sangat mungkin sekali. Dan tawassul ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah, ya. Mana ada seorang sahabat yang minta didoakan oleh Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah malah diajarkan untuk bertawassul saja. Ini Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammadin inni atawajjahu bika ila rabbi bi hajati hadihi ditughdali Allahumma shfa'hu fiyya. Ini doa yang tawassul, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya hamba, as'aluka memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, menghadap kepadamu, binabiyika, ini kan, dengan perantara nabimu Muhammadin, artinya Nabi Muhammad, Nabiyyir rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika, saya menghadap bika, dengan sebab engkau, dengan perantara engkau, bi rabbi ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati hadihi, di dalam hajat-hajatku ini, litughdali, supaya hajat itu dikabulkan untukku. Allahumma ya Allah, wasyaffi'u fiyya, syafaatilah beliau fiyya, untukku. Jadi di sini berdoa kepada Allah, bukan meminta kepada Nabi. Nabi itu hanyalah perantara. Dan beda menyembah dengan bertawassul itu sangat beda sekali, ya. Ini kan dituduh, karena bertawassul dituduh menyembah. Orang ngaji di kuburan menyembah. Pakai otak dong, dipikir. Masa tidak bisa membedakan antara menyembah dengan ibadah, membaca Yasin, ya. Membaca Fatihah. Jadi orang-orang Ahlussunnah itu, ketika ziarah kubur itu bukan nyanyi, bukan menyembah, ya Wali Songo, ya Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku, gampang kan? Tidak seperti itu. Jadi mendoa kepada Allah dengan cara berwasilah kepada Nabi. Ini kan ngotot sekali, ya. Seandainya kalian Wahabi itu berdoalah dengan cara sendiri, tidak usah menyalahkan Ahmadiyah orang lain, tidak masalah, ya. Berdoa, oh saya tidak suka dengan tawassul, mau doa langsung kepada Allah, silahkan, itu tidak ada masalah. Cuman yang masalah itu kalian menyalahkan orang Islam lainnya, itu yang masalahnya. Seakan-akan kelompok kalian itu yang paling benar, paling diterima, ya. Ya nanti dulu dong. Kemudian ini ayat juga yang tentang tawassul, ya.
walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini dalam kitabnya Syekh Zaini Dahlan, kitab Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Beliau mengatakan dallatil ayatu ala hasil ummati alal maji'i ilaihi sallallahu alaihi wasallam wal istighfari indahu wastighfarihi lahum wa hadha la yanqari'u bi mautihi. Wa dallat aidan ala ta'liqi wijdanihim billahi tawwabar rahimah bimahabbatihim wastighfarihim wastighfari rasulillahum. Nah, ini. Menurut beliau ya ayat ini, ya saya bacakan artikan ayatnya dulu. Jika mereka itu berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, berbuat dosa, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan memintakan ampun kepada mereka para utusan. Nah, ini kan selain minta ampun ya. Jadi orang-orang Islam ini datang kepada Rasulullah itu minta ampun kepada Allah dan minta tolong kepada Rasulullah agar dosa dimintakan ampun kepada Allah. Bagaimana? La wajadullah, niscaya mereka akan mendapatkan Allah itu tawwabar rahimah, Allah maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Artinya taubatnya diterima. Ya bukan hanya minta didoakan saja, tapi berdoa sendiri dan juga meminta didoakan. Ini tawassul. Dan ini ala hasil ummah alal maji ilaihi salam, dianjurkan memang untuk datang kepada Rasulullah, meminta ampun kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Nabi untuk dimintakan ampun kepada Allah. Dengan begitu Allah akan mengampuni taubat dosa-dosanya dengan datangnya mereka pada Rasulullah dan memohon agar dimintakan ampun kepada Allah. Sebetulnya seperti itu jalurnya. Jadi bukan meminta kepada Kanjeng Nabi, tapi meminta kepada Nabi agar dosa-dosanya itu dimintakan ampun kepada Allah, dan juga hajat-hajatnya memohon kepada Nabi agar berdoa kepada Allah, doanya itu agar dikabulkan. Ini ayat ini. Kemudian ayat berikutnya wastaghfir li dzambik, ini perintah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, wastaghfir li dzambik, mintalah ampun kamu untuk dosamu. Kemudian walil mu'minina, dan mintakan atas dosa-dosanya orang mukmin, orang Islam laki-laki dan orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi seperti ini. Nah, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meminta kalian Wahabi untuk mengikuti amaliyah kami, mazhab kami, madhab kami. Tidak meminta sekali. Jika kalian memang mau mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan. Tapi kami tidak meminta, ya. Dan juga kalian jangan memaksa kami untuk mengikuti cara kalian, pemahaman kalian. Ya. Kita ingat ulama-ulama dahulu, ya, ulama 4 mazhab itu beda pendapat semuanya. Masalah wudhu saja Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu beda. Menurut Imam Maliki, ketika basuh kepala semuanya wajib dibasuh. Menurut Imam Syafi'i, sehelai rambut pun cukup. Apakah Imam Maliki menyalahkan pendapat Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i menyalahkan pendapatnya Imam Maliki? Tidak kan? Sama-sama menghargai. Itulah yang diajarkan oleh ulama salaf, saling menghargai walaupun beda pendapat. Tidak seperti Wahabi, orang lain harus mengikuti pendapatnya.
Kalau tidak mengikuti pendapatnya salah, syirik, kafir. Nah ini kan. Ini kan bukan ajaran Nabi. Nabi tidak seperti itu. Terakhir ya. Terakhir tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini ya, Nabi sudah melakukannya. Nabi itu sering ziarah kubur ke orang-orang yang mati di perang Uhud. Dan juga beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Saya pernah melarang kalian itu berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah. Kita ketahui kitab-kitab mereka ya. Kitab-kitab Wahabi yang melarang menuduh orang Islam yang tidak mengikuti pendapatnya, pemahaman mereka, dituduh syirik, dituduh kuburiyun. Tuduhan-tuduhan itu pernahkah enggak dilakukan oleh Rasulullah? Kita ingat, zaman Rasulullah sudah ada kaum munafik ya. Itu orang yang hatinya menduakan hatinya. Di depan Rasulullah bilang beriman, tapi di belakang Rasulullah mereka menusuk dari belakang ya. Hanya imannya pura-pura. Sebetulnya Rasulullah tahu siapa-siapa orang munafik itu, Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah tidak tunjuk hidung. Kamu musyrik, kamu munafik. Enggak kan? Rasulullah hanya memberikan batasan-batasan, memberikan tanda-tanda rambu-rambu. Bahwasanya orang-orang yang munafik ciri-cirinya seperti ini. Tapi Rasulullah tidak memusuhi. Orang musyrik tidak dimusuhi oleh Rasulullah. Orang musyrik tapi tidak merugikan umat agama Islam, itu oleh Rasulullah masih ditolerir. Sehingga karena Rasulullah mengamalkan ayat innama ala khail balagh. Di firman Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu itu hanya menyampaikan. Tentang petunjuk, dapat petunjuk atau tidak, itu adalah urusan Allah. Bukan memaksa-maksa. Nabi tidak pernah maksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.